karena kita harus melakukan penyempurnaan, ya, perubahan ke arah yang lebih sempurna. Kalau perlu KLB, kita buat KLB seharusnya. Oke, judulnya bagus. Dan siapa yang bisa menyelenggarakan KLB? Pengurus pusat. Pengurus pusat. Pengurus pusat dan 2/3. Nah, tapi para ketua-ketua Pengwil. Itu berarti kalau nggak salah pasal 21 anggaran rumah tangga. Ya, di pasal 21 kan disebutkan. PP atau PP demisioner? Bukan. Atas permintaan dari 2/3 itu B-nya. Ketua Pengwil. Gitu. Huruf A-nya kan, ya kan? PP demisioner. Gitu. Nah, seharusnya ada momen yang paling tepat kemarin itu di Riau, tetapi kan tidak diselenggarakan. Jadi kalau ini kembali lagi, bro, ya. Kalau pengda-pengda dan pengwil-pengwil itu mapan, ya, dari sisi fasilitas tata kelola administrasi, ya. Dia tidak memikirkan lagi pindah tempat. Terus setiap orang memerlukan rekomendasi untuk pindah wilayah, rekomendasi perpanjangan jabatan. Jelas alamatnya. Nah, jelas alamatnya di mana. Jelas susunan arsip file-filenya, ya kan. Jadi sampai tahun 2017 itu mungkin sampai sekarang juga sebagian, cuman sudah sangat sedikit kalau untuk INI, ya. Data anggota itu sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik, ya. Kenapa? Digital. Karena setiap bulan, ya, BNI yang ada di masing-masing Pengda itu akan laporan ke ketua Pengda masing-masing. Update, ya? Iya, dari yang bayar, dari yang gagal bayar, gitu kan, dari yang tidak bayar. Di situ akan ada laporan. Gitu kan? Nah, laporan itulah tinggal dicek. Kenapa? Dulu kan ada juga ketidaksejalanan, bukan ketidaksejalanan, ya, komunikasi yang kurang antara Kumham, ya, di Kanwil dengan Pengda-Pengda atau Pengwil, ya. Beda data. Ya, Pengwil ini Pengdanya lah misalnya, ya, Pengda. Jadi misalnya di Kabupaten A, di Kanwil itu datanya di MPD 30, misalnya, ya. Nah, itu ada 200 misalnya, ya. Nah, sementara di Pengda INI 215. sendiri, nah, itu kok bukan 200, hanya 150. Karena tidak lapor, yang diangkat, iya, yang karena dilantik. dulu siapapun yang diangkat itu tidak lapor ke ketua Pengda. Iya, kenapa tidak lapor ke ketua Pengda? Dia bingung. Dia tanya sama salah seorang notaris di sana, di mana sekretariat Pengda? Dia banyak yang tidak bisa jawab. Tapi kalau dia punya sekretariat permanen, ya, dan itu akan tetap ada, gitu kan? Dan mungkin di sana juga bisa ikut berkantor MPD. Kenapa, gitu ya? Karena ada beberapa daerah itu sekretariat MPD-nya malah di LP. Coba bayangkan. Di lapas. Di lapas. Nah, kan memangnya nyaman kalau misalnya harus urus surat rekomendasi datang ke lapas, ya kan? Lapor, tinggalin identitas, handphone ini segala macam, gitu kan? Dan harusnya kan itu juga bisa tempat untuk rapat lah dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya sekarang yang kawan-kawan kemarin di 2019 kan dengan konkretnya tidak, ya, itu untuk PP saja sekretariat. Kita mesti punya sekretariat yang berlantai 4 lah, saya cuma dengar aja kan. Nah, mewah pokoknya lah. Kita udah ingatkan, tidak seharusnya, ya, supaya ada kemandirian. Bro bisa bayangkan, kalau masing-masing Pengda mandiri, ya, kemudian nanti pemilihan ketua umum, kalau yang selama ini, ya, yang ini datang ke sini, gitu kan, nah, nanti akan terbalik. Ketua umum bakal calon ketua umum itulah yang datang ke daerah. Karena sudah ada sekretariat di masing-masing Pengda. Dan di situ bisa bertemu dengan para anggota Pengda di kabupaten kota, ya. Dan mungkin, ya, ini akan menaikkan harga diri, gitu kan, harkat martabatnya para anggota itu. Ya, surat menyurat juga jadi lebih jelas. Ya, itu udah pasti kalau dari sistem administrasi. Kalau sudah permanen, ya, alamat jelas, surat menyurat jelas, nomor telepon tidak pernah ganti. Nah, kemudian, jadi apa yang sebenarnya tidak ada masalah, tetapi dipermasalahkan sehingga menjadi kemelut, ya. Ya, tapi Bang, ada menarik. 2005 pertama kali ada dirubah. Pertama kali tahun 2005. Ya. Anggaran dasar dirubah. Kemudian 2015
2005 kemudian ada penyesuaian di 2006. 2006 Ya, jadi 3 penyesuaian kali, kan? ya. Penyesuaian baru 2015 perubahan. Ya, Nah, pertanyaannya ketika di Pekanbaru, di Batu Malang, ya, di sana kan ada penyampaian rencangan ya, draft perubahan karena kan itu RP3YD, ya. istilahnya rapat kerja Sambil nasional. minum ya. Silakan. Rapat kerja nasional kan gitu, rakernas lah kalau di IPAT. RP3YD YNI. RP3YD YNI. Ya. Kalau di IPAT kan rakernas, di Ya. RP3YD itu di YNI. Ya. Di sana kan kalau tidak salah kebetulan Gros hadir, itu ingin menyampaikan draft perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik. Ternyata ditolak. Padahal sudah 7 tahun loh berjalan. Jadi gini bro ya, memimpin di perkumpulan, terutama notaris PPAT lah. Ya. Ini berbeda dengan di organisasi-organisasi lain. Oke, bedanya. Sangat jauh beda. Bedanya. Kalau di INI IPAT ini, semua itu bos. Ya. Iya sih. Semua bos, Iya sih. semua pejabat, Iya, benar. pejabat pembuat akta tanah, ya. Iya. Apalagi kita itu mayoritas wanita, ya kan? Maaf Jadi, Bu. memimpin itu seperti menarik rambut di jalan tepung, nggak boleh ada riak, gitu loh. Jadi lembut. semua harus dihargai, semua bos. Jadi kalau sekarang pengurus pusat, ya, para pejabat S2 semua, gitu ya. Minimal. Kalau pengalaman selama menjadi pengurus pusat hanya menjadi panitia, apalagi kalau Seminar. berapa periode? Oh, saya mah sudah 5 periode di pengurus pusat. Wah, terus apa yang saudara dapatkan manfaatnya menjadi pengurus pusat? Panitia gitu kan? seminar. Nah, panitia inilah, panitia itulah, gitu kan, di bagian perlengkapannya, ya. Kalau menurut saya sudah saatnya ya, memang perlu kita berkumpul, gitu ya. Nah, tetapi untuk hal-hal yang teknis itu janganlah di tingkat pengurus pusat, ya. Jangan. Kalau perlu pengurus pusat itu ramping, tidak gendut. Oke. Ya dong. Karena kalau gendut, ya, sekarang untuk quorumnya saja, ya, rapat pleno kah, dia harus 50 plus 1. Nah, ini pengurus pusat jumlahnya 300-400 orang. Coba, bagaimana coba mereka mau rapat yang idealnya itu ya, rapat itu yang strategis, katakanlah misalnya sekali 2 bulan, ya, susah mencapai quorum. Ya iya. Nah, Betul. terus untuk memaksa misalnya supaya tercapai paling tidak pengurus hariannya Hadir. ya hadir, akhirnya apa? Akhirnya difasilitasilah orang per orang tersebut. Nah, kalau saya ya kurang sependapat ya. Kalau misalnya pengurus gitu kan difasilitasi oleh organisasi. Kenapa? Ya, dan ya itu karena uang organisasi ini harusnya lebih kepada memberikan kemanfaatan. Dan seseorang diminta menjadi pengurus, katakanlah di tingkat pusat, itu dia harus siap mengabdi, berkorban, gitu. Mengabdi, berkorban. Jadi waktu, tenaga, pikiran, termasuk juga materi, gitu kan. Nah, dan yang menjadi formatur tunggal itu kan adalah ketua umum terpilih. Iya. Ya kan? Formatur Jadi tunggal. ketua umum terpilih. Yang diminta itu harus sejalan dan sepakat dengan apa yang diinginkan oleh ketua umum terpilih, gitu. Bukan balas jasa. Karena menjadi pengurus itu lebih banyak berkorbannya, bro, ya. Lebih banyak berkorbannya. Terutama berkorban waktu, tenaga, pikiran, itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya tidak dijadikan pengurus gitu kan, ya itu alhamdulillah gitu kan. Nyambung dengan pendapat Bang Eki. Tadi di awal harusnya ketua Pengwil, ketua Pengda itu mau mengabdi, berkorban, tidak tanda petik wanipiro dan sebagainya. Berarti jadi ketua umum dan jajarannya itu jangan balas jasa dong harusnya. Bukan, saya nggak memplot seperti itu gitu ya. Ini kan untuk sesuatu yang lebih baik ya. Ya, Kita seharusnya kan
punya sikap gitu, punya prinsip mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi itu tujuannya apa? Misalnya kongres, kewenangan kongres katakanlah satu merubah anggaran dasar, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Perubahan anggaran dasar ini harus ke arah yang lebih sempurna. Tadi Bro nyebutkan di Batu Malang, kenapa ini akhirnya ditolak gitu ya? Iya. Sederhana aja sebenarnya, Bro. Pengurus pusat itu intens. Kenapa saya sebut tadi seperti menarik rambut di dalam tepung ya? Kalau dilaksanakan di luar jadwal, KLB namanya, itu 2 bulan ya sebelum penyelenggaraan, rancangan materi itu kan sudah sampai ke para anggota. Apa sulitnya sih di era sekarang ya? Bisa lewat email, bisa kirim lewat WA ya. Betul. Dan ketua bidang organisasi misalnya, tugas utamanya yang pertama konsolidasi organisasi, tata kelola organisasi. Kemudian apa target-target yang akan dilakukan? Kalau mau lakukan perubahan anggaran dasar, ya, bentuk tim. Nah, kemudian pada saat konsolidasi itu datang ke berbagai provinsi, minta masukan. Kalau sekarang justru lebih mudah lagi, bisa bikin di grup WA, Zoom, ya kan, grup WA, Zoom. Apapun dalam waktu yang bersamaan bisa sampai ke ujung Sumatera sana, ke ujung Kalimantan, Sulawesi, Papua sana, gitu kan. Nah, terus kalaupun terjadi perdebatan tidak ada masalah, ya. Sepanjang tidak ada muatan dari pihak-pihak tertentu ya untuk membuatkan misalnya salah satu klausul ya. Nah, yang berpihak gitu kan. Nah, dan memaksakan itu. Berarti di Batu Malang sebelum Pekanbaru itu draftnya belum disampaikan. Ya, saya kan tidak di dalam ya. Tidak di dalam. Jadi saya tidak tahu, tetapi dugaannya isunya ya, seperti itu, gitu kan. Batu Malang gagal. Ya. Setelah itu Solo Pekanbaru. ya. Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, gagal, ya kan. Nah, kegagalan karena tidak dipersiapkan dengan matang. Makanya PP itu jangan terlalu sibuk dengan hal-hal teknis. Cukup dia menjadi steering komite. Jadi kalau sekarang sibuk ngurusin hotel, ya kan, sibuk ngurusin perlengkapan, ini kan rugi, ya. Namanya pengurus body bag di tingkat pusat, ya. Saya kira hal-hal yang teknis serahkanlah ke wilayah. Jadi bukan lagi pengurus pusat sebagai pelaksana, itu yang idealnya. Itu yang idealnya. Kalau tidak ya kita lihat nanti jadi apa gitu kan, karena PP bisa dia menjadi Pengwil yang ke-34. Sudah, ya kan? Sudah. Ya, itu yang jangan kita lakukan kan? Itu tapi loh. Apakah semua itu bisa diserahkan ke Pengwil? PP ini harusnya dia bicara pada tataran prinsip dan kebijakan ya. Tidak bicara tentang teknis. Apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Apapun bisa diserahkan ya, ke bisa. Ya, bisa. Jadi tinggal konsisten. Waktu 3 tahun. Tahun pertama konsolidasi di 6 bulan pertama ya di PP, kemudian Pengwil, Pengwil ke Pengda. Apa kegiatan yang bisa disejalankan? Apa kegiatan yang hubungan kerjasama antar lembaga keluar ya? Kalau di tingkat pusat ya lebih kepada kebijakan dan hal-hal yang strategis. Rancangan perubahan UU JNP ya. Jadi penyempurnaannya itu perkumpulan harus ikut terlibat di situ. Nah, keterlibatan ini jangan dibuat eksklusif. Jadi kalau bukan X, Y, A dan B, nah tidak ada yang mewakili perkumpulan. Tidak bisa begitu. Seharusnya siapa yang mewakili pengurus pusat ya, dia harus dengan keterbukaan menyampaikan itu ke seluruh anggota melalui Pengwil dan Pengda. Misalnya ya, kalau UU JN itu pertama ya, yang berkaitan dengan usia. Sekarang usia notaris 65 tahun, dapat diperpanjang sampai 67 tahun. Tapi dengan persyaratan yang panjang, termasuk PNBP 25 juta. Ya.
25 juta memperpanjang hanya 2 tahun. Yang seharusnya 2 tahun itu dia mempersiapkan protokol untuk diserahkan ke notaris pemegang protokol. Ini sudah sangat banyak ya permasalahan-permasalahan hukum ya. Karena masalah serah terima protokol ini tidak bisa jalan dengan maksimal ya. Salah satu contoh misalnya ya. Notaris X meninggal dunia ya. Terus ada masyarakat yang membuat wasiat di notaris X ini. Ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Terus masyarakat ini meninggal ayahnya, ya. Terus dia mau mengurus surat keterangan waris ke notaris A. Ya. Notaris A sebelum mengeluarkan surat keterangan waris, dia wajib melakukan pengecekan wasiat. Nah, ternyata ya wasiat itu dibuat di notaris X yang sudah meninggal dunia. Oke, ya. Terus masyarakat ini diarahkan